Oke, rekan-rekan sekalian, kita telah menambahkan komponen model, yaitu database dan person pada aplikasi kita, dan juga menambahkan komponen controller, yaitu person controller, yang akan menambahkan data person ke dalam database di model ini berdasarkan perintah dari user melalui form input. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan komponen view, yaitu berupa tabel yang nanti menampilkan database, yaitu data-data person yang sudah kita simpan di dalam database. Kita akan mengganti text area ini dengan text panel yang berisi text area yang di sini dengan tabel panel yang berisi JTable yang akan menampilkan data person dari database. Pada aplikasi kita yang sebelumnya, sebagai tampilan awal ketika aplikasi kita jalankan, kita akan melihat form person ini, form untuk input person, dan text panel, yaitu text area yang merupakan bagian dari text panel di sini. Nah, yang kemudian kita bisa menyembunyikan form input ini sehingga hanya tampilan text area saja. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengubahnya, tampilan defaultnya berupa form input ini dan tabel yang menampilkan data person. Dan ketika kita menyembunyikan formnya, maka yang tampil adalah text area seperti ini. Sehingga ada dua editor, dua mode, yaitu mode editor dan mode untuk menampilkan data person. Nah, untuk itu, kalau pada sebelumnya kita punya text panel yang berisi text area yang kita tampilkan pada mainframe pada tampilan utama, maka kita akan menggantinya dengan tabel panel yang nanti akan menampilkan tabel yang berisi data person. Kita membuat kelas baru JPanel form dan kita beri nama tabel panel. Oke, tabel panel sudah kita buat, kemudian kita set layoutnya dengan border layout sehingga secara otomatis tabel akan menempati keseluruhan panel ini. Kemudian kita ambil dari swing control ini tabel, kemudian kita drag ke sini. Setelah kita ubah layoutnya dengan border layout, maka tabel akan muncul. Kemudian kita ganti tabelnya, ya, tabel person tabel, person tabel. Oke, kita sudah mempunyai person tabel di sini. Kemudian person tabel ini secara otomatis kita lihat muncul title 1, title 2, title 3, title 4. Yaitu kalau kita lihat di sini pada properties, itu adalah pada model. Ini tabel model. Kalau kita ingin mengubah kolom dan baris di sini, maka kita melihat di sini pada model. Ini ada nama kolomnya, title-nya, title 1, title 2, title 3, title 4, dan seterusnya. Dan kita bisa menambahkan row dan kolomnya, ini jumlah baris dan jumlah kolomnya. Nah, karena data yang kita tampilkan pada tabel ini bukan kita ambil dari database person, maka kita harus menyesuaikan ini dengan objek person dan jumlah kolomnya sebagaimana pada kolom pada objek person pada tabel di sini database. Untuk itu kita harus mengubah model di sini. Kita lihat pada bagian modelnya ada tulisan tabel model. Tabel model adalah data yang akan ditampilkan oleh
JTable ini. Secara otomatis, secara default, ketika kita menggunakan JTable, yaitu tabel ini, maka secara otomatis akan dibuatkan tabel model, yaitu ini sebagai basis data untuk yang akan ditampilkan oleh tabel ini. Nah, untuk menyesuaikan dengan data yang hendak kita tampilkan, maka kita ganti tabel model ini dengan tabel model yang kita buat sendiri, yang sesuai dengan data kita. Untuk itu kita akan membuat satu kelas baru, namanya di sini Java class, yang kita sebut dengan tabel model person atau person tabel model ya. Person tabel model. Oke, person tabel model. Kemudian untuk membuat tabel model sendiri tadi sebagai pengganti tabel model default tadi, kita harus kelas ini menjadikan kelas turunan dari abstrak tabel model. Nah, ini ada kelas abstrak tabel model. Dan kita finish. Nah, ini. Jadi nanti kita akan gunakan sebagai model pada tabel ini, tabel kita. Pengganti dari tabel model default yang secara otomatis ditambahkan oleh Swing. Oke, person tabel model. Jadi kita lihat person tabel model ini adalah kelas turunan dari abstrak tabel model. Kelas abstrak itu seperti interface. Jika pada interface kita bisa menentukan metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya, maka pada abstrak kelas juga demikian. Kita bisa mendefinisikan metode pada kelas abstrak dan nanti akan diimplementasikan oleh kelas turunannya. Nah, di samping itu pada kelas abstrak juga ada metode-metode yang bisa yang tidak perlu diimplementasikan atau diganti kodenya pada kelas turunannya. Ini kalau kita melihat pada dokumentasi dari abstrak tabel model ya, ini ada 3 metode yang harus diimplementasikan pada kelas turunannya, yaitu get row column, get column count, get row count, get column count, dan get value add. Kemudian secara metode keseluruhan ada beberapa metode di sini ya, yang secara otomatis akan bisa dipanggil dari kelas turunannya ya, secara otomatis dimiliki pula oleh kelas turunannya. Oke. Nah, untuk itu, untuk langkah pertama pada person tabel model, kita akan deklarasikan ini untuk implementasikan abstrak metode yang harus diimplementasikan di sini dari abstrak tabel model. Jadi get row count, get column count, dan get value add. Ya, nanti kita akan mengganti masing-masing kode di sini. Oke, pertama, person tabel model ini mengambil data dari database di model aplikasi kita. Dari database Java ini, jadi person. Untuk itu, kita akan membuat variabel baru di sini, yaitu private variable berupa list yang nanti berisi list dari person. List person new array array
array list. Ya, kita import dari Java util list dan juga sama person, berarti kita juga harus import. Kemudian untuk nama kolomnya kita juga perlu deklarasikan private final string nama kolom. Nah, nama kolomnya tentunya menyesuaikan dari kita buat final karena ini tentunya tetap ya. Ini kita ambil dari person ya, harus kita sesuaikan dengan ini ya, dari ya itu berupa string ya tentunya nama kolom ini berupa array. Ini adalah nama, ID dulu ya, yang pertama adalah ID, kemudian nama, kemudian juga string lagi pekerjaan, kemudian untuk umur juga ya. Saya ngopi ini hanya untuk supaya saya tidak lupa ya, kategori umur, jadi urutannya seperti ini untuk person. Pendidikan, kemudian WNI, KTP, dan jenis kelamin. Oke, nama kolom sudah kita buat, list person nama kolom, kemudian maaf, di sini ada tanda ya. Secara umum biasanya kita kemudian kita buat maaf public, kita buat konstruktornya ya, konstruktor yang kosong, artinya ini untuk default konstruktor. Kemudian kita membutuhkan untuk data ini kita sudah membuat listnya, tapi tentunya kita harus tentukan data mana yang akan kita baca sebagai isi dari list ini. Itu kita harus membuat satu metode yaitu set data, metode sendiri, public void ya, void set data yang membaca dari list person dari database ya, database
person. Ya, di sini adalah this list person adalah sama dengan database person. Nah, dengan demikian nanti data ini adalah berasal dari database person yang nanti akan kita baca dari database ini. Nah, sebenarnya kita bisa langsung membuat di sini misalnya dari database kita membuat instan dari database, kemudian kita memanggil membaca. Kalau di dalam database di sini ada get person ya, karena kita menggunakan getter di sini ada get data person yang akan mendapatkan array list. Tapi kita tidak lakukan karena itu berarti kita langsung dari view mengakses kepada model yang ini yang tidak kita inginkan karena itu tidak sesuai dengan MVC tadi. Model view controller itu harus dilakukan melalui controller. Baik. Kemudian untuk nama dari ya. Kalau kita lihat di dalam dokumentasinya tadi di sini ada di sini metode get column name ya, mengambil nama. Jadi ini secara default return a default number the column using split set convention A, B, C, D, E, F, G, H. Tentunya kita tidak menginginkan itu karena kita ingin agar nanti menggunakan nama kolom ini, ID, nama, pekerjaan, dan seterusnya. Maka ini kita harus melakukan override dari metode ini. Kalau secara default, kalau tidak kita override, maka dia nama kolomnya adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk itu kita override. Di sini kita klik di sini, kontrol spasi akan menampilkan beberapa nama tabelnya. Kemudian di ini get column name, kita override di sini. Kita pilih, double klik, dan ini akan langsung muncul override string get column name. Di sini kolom name-nya berarti kita ganti return super ini. Kita delete, kemudian kita mengambil dari nama kolom ini. Nama kita klik dari sini, kemudian array ini kita jadi sesuai dengan kolomnya, kolom. Maka nanti akan menyesuaikan dengan nama kolom yang ada di sini. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kita sudah membuat person tabel model. Sudah menentukan dengan data, kemudian cara set data yang kita miliki pada list ini. Kemudian juga menyesuaikan kolom namanya di sini. Nah, kemudian kita ganti isi dari kelas yang kita override tadi, get row count. Jadi di sini berarti mengambil menghitung berapa jumlah barisnya. Jadi kita return row count berarti dari data person tadi ya, list person. Person, kemudian kita panggil metodenya size. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah baris dari database ini. Kemudian di sini kita juga return untuk kolom count-nya, return nama kolom. Ya, dari kolom ini array. Jumlah panjang dari array ini kita sudah juga akan mendapatkan jumlah kolomnya. Kemudian yang terakhir get value add. Get value add ini adalah kalau kita melihat pada tabel panel, nah
Value add adalah nanti yang akan dibutuhkan oleh JTable untuk mengisi masing-masing yang akan digunakan untuk mengisi masing-masing kotak ini. Oke, untuk itu untuk get value add ini kita ganti ini adalah baris dan kolom ya. Baris dan kolom. Nah, pada get value add ini kita akan, karena ini adalah menampilkan data person setiap baris, maka kita membuat objek person sama dengan nah, person ini diambil dari mana? Diambil dari baris masing-masing baris dari list person ini. Jadi dari list person get baris ya. Nah, jadi di sini dia mendapatkan nama dari baris. Kalau barisnya nomor 0, maka dia akan mengambil person yang ada di baris 0. Kemudian kita menggunakan perintah switch kolom. Artinya sehingga nanti dia akan menampilkan data dari masing-masing kolom. Di sini pada tabel panel untuk tabel 0, kemudian kolom 0, 1, 2, 3 dan seterusnya yang nanti akan ditampilkan pada tabel ini. Switch kolom ya, kita menggunakan switch case. Case 0 ya. Kita return person ya, dari data personnya get ID. Kemudian case 1 adalah return person get nama. Ya, ini kita sesuaikan dengan ada yang di sini. ID, nama, pekerjaan. Saya copy dulu supaya saya bisa tidak setiap kali harus melihat ke atas ya. Nah, ini di sini. Ini hanya sebagai pembantu saya saja untuk membantu saya membaca yang ini. Setelah nama, kemudian case lagi 2 return person get setelah nama pekerjaan, kemudian case 3 return person get setelah pekerjaan kategori umur, get kategori umur, kemudian case 4 return person pendidikan, get pendidikan, str pendidikan ini. Kemudian case 5 return person get WNI. Nah, WNI ini adalah boolean dan ini sebelumnya kalau di sini kita lihat WNI boolean, kalau kita lihat ini kemudian data ya pada oleh Lombok langsung dibuatnya bukan get BNI tapi is bool BNI karena ini adalah yes or no atau true or false.
Ya, berarti di sini bukan get tapi is full BNI. Kemudian case 6 return KTP sekarang person get str KTP, dan yang terakhir case 7 return person get str jenis kelamin. Oke, berarti sudah semuanya. Ini bisa kita hapus ya, tadi kita sudah nggak butuhkan lagi. Nah, kemudian juga kita secara keseluruhan returner ya. Ya, setelah kita menyelesaikan person tabel model, kita kembali ke tabel panel dan kita akan menggunakan person tabel model sebagai model bagi tabel kita. Untuk itu pertama kali kita harus memasukkan person tabel model ke dalam pada tabel panel. Untuk itu kita tinggal drag ke dalam tabel panel kita yang sudah kita buka, dan person tabel model ini bukan komponen visual sehingga kita drag dimanapun maka dia tidak akan masuk ke dalam komponen visual dan dia akan masuk ke dalam other komponen. Ini kita drag sini dan kita lepaskan, maka bisa kita lihat pada form tabel panel ini yang masuk ke dalam other komponen person tabel model 1. Kita bisa mengganti nama variabel ini, akan tetapi kita bisa biarkan karena kita juga hanya mempunyai satu person tabel model saja. Setelah itu kita kembali klik pada tabel kita, kemudian kita ganti model pada tabel model di person tabel. Ini kita lihat pada properti tabel model, kita klik di sini, kemudian kita ganti ini dengan value non existing component dan kita pilih komponen di sini. Kita akan memilih person tabel model 1. Jadi pada dasarnya ketika kita memasukkan ke dalam tabel panel person tabel model kita, maka dia membuat private variable yaitu objek dari person tabel model, dan ini kita gunakan sebagai custom model bagi JTable kita. Kemudian kita OK, maka kita akan mendapatkan bahwa sekarang berubah tampilan pada JTable kita mengikuti nama kolom dan juga menyesuaikan dengan objek person yang pada database. Oke, kita telah menyelesaikan tabel panel kita. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menggunakannya pada mainframe. Sekarang mari kita buka mainframe kita. Ya. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada pembukaan bahwa kita akan mengganti tampilan inisialisasi window, tampilan utama yang semula menggunakan teks panel, yaitu teks area pada teks panel ini, di samping form untuk input person. Akan tetapi untuk selanjutnya kita akan menggunakan tabel panel kita, sehingga yang tampil adalah tabel yang akan menampilkan data person. Kita bisa mengganti ini ya, kita bisa menghapus ini kemudian menggantinya dengan tabel panel, akan tetapi itu tidak kita lakukan karena kita masih membutuhkan tabel panel ini pada mainframe. Karena kita mempunyai dua mode. Yang pertama adalah mode untuk menginput person dan menampilkan data person yang kita masukkan, dan mode yang kedua adalah mode editor. Baik,
Untuk itu kita akan masukkan tabel panel ini ke dalam mainframe dengan drag tapi di luar form panel kita. Ya, kita tinggal drag seperti ini, kemudian kita kursor kita di luar dari panel jendela panel kita, kemudian kita lepaskan dan kita lihat dia masuk sebagai other komponen. Ya, kita biarkan namanya tabel panel 1, tidak apa-apa. Kemudian kita akan menampilkan tabel panel kita sebagai tampilan utama pada jendela utama dari aplikasi kita. Untuk itu, kita akan membuka di bagian source ini, kemudian kita mengubah konstruktor dari mainframe. Ya. Konstruktor mainframe ketika aplikasi ini pertama dijalankan, maka konstruktor mainframe ini akan dijalankan untuk inisialisasi awal. Dan pertama dia akan melakukan init komponen. Ini yang pertama kali akan muncul sebagaimana yang kita desain pada builder ini. Kemudian kita ganti. Ya. Setelah init komponen ini langsung kita ubah sehingga tabel panel akan tampil, sedangkan teks panel akan disembunyikan. Untuk itu, kita akan ganti di sini visibility ya. Tampil panel kita ini akan kita tampilkan tabel panel 1 set visibility true ya. Kemudian juga kita tambahkan ke dalam border layout ya. Kalau kita kembali kepada builder yang tampil di sini, dia berada pada kita menggunakan border layout dan teks panel ini berada pada bagian center, sedangkan form panel pada bagian left. Karena kita akan menggantikan teks panel dengan tabel panel, maka kita akan tambahkan tabel panel ini ke bagian border layout ini pada bagian center, dan kita menggunakan langsung pada mainframe ini add, metode add. Di sini komponennya kita tambahkan tabel panel 1, dan di sini adalah border layout center. Sebelumnya teks panel yang ada berada pada border layout center yang ini dijalankan pada init komponen ini. Nah, pada border layout ini setiap pada bagian dari border layout hanya bisa menampung satu komponen. Maka ketika kita tambahkan border layout center ini, tabel panel kita tambahkan di sini, otomatis teks panel dikeluarkan dari border layout bagian center ini. Dan kemudian kita juga ganti yang sebelumnya visibility dari teks panel 1 yang sebelumnya set visibility-nya adalah true, kita ganti set visibility-nya adalah false. Sehingga secara otomatis dia akan berganti, yang tampil di situ akan berganti menjadi tabel panel. Sekarang kita coba jalankan aplikasi kita. Ya. Walaupun di sini pada desainnya masih tampak ini adalah teks panel, tapi kalau kita jalankan akan berubah menjadi tabel panel yang dimunculkan. Oke, jadi kita lihat di sini secara otomatis akan tampil di sini ID, nama, dan seterusnya. Dan tentunya karena kita belum mengubah pada bagian menu untuk show form input ya, ketika ini bisa kita hilangkan, ini masih akan tampil
tabel panelnya. Ini yang akan kita ganti supaya ketika kita sembunyikan form panel, maka yang muncul adalah text panel atau editor si text area. Sekarang kita akan memfungsikan menu show form input ini, menu item show form input, sehingga ketika dicentang akan menampilkan tabel panel, dan ketika show form input ini di nonaktifkan, artinya tidak dicentang, maka yang tampil adalah text panel, artinya J text area. Kita klik di sini, kemudian kita pada properties di event ini, kita ganti yang sebelumnya pada di state change ini, yaitu ketika aktif dan nonaktif. Kita masuk ke sini. Ya, di sini kan ketika form panel ini akan mengikuti visibility-nya mengikuti dengan kondisi atau state dari CB menu item show form input. Ya. Di sini kita akan menambahkan pada jika ini. Jadi kita akan menambahkan if. Kita akan menambahkan kondisi di sini. So CB menu show form input ini jika form input is selected, ya. Jadi jika form input ini selected, artinya yang tampil adalah form input panel akan tampil tentunya. Dan pada saat form panel ini tampil, berarti tabel panel harus muncul. Ya, jadi ini seperti kondisi pada kondisi awal. Ya, kita copy saja sebelumnya, jadi tabel panel ini visible, kemudian ini kita tambahkan dan teks panelnya kita sembunyikan. Ya, di sini bisa kita copy ke sini. Maaf, salah. Alt Shift F ya, kita formatnya, kita betulkan. Kemudian kondisi yang kedua adalah jika else ya, berarti karena kita sudah, jadi ini kalau true, ini akan tabel panel akan muncul. Else pada kondisi sebaliknya, maka tabel panel ini ganti kita set ya, tabel panel 1 set visible, kita ganti menjadi false. Dan kemudian kita add text panel, kita kembalikan pada border layout center. Nah, di sini kita akan ganti tabel panel menjadi text panel, sehingga tabel panel yang dikeluarkan dari border layout. Kemudian text panel ini tentunya kita harus set text panel ini visibility-nya, set visible true. Ya. Oke, kita coba jalankan. Secara default akan yang tampil adalah tabel panel. Kemudian kalau kita ganti show form input ini kita nonaktifkan, maka yang tampil adalah text panel. Jadi ini adalah editor kita.
klik hello, subscribe clear.